Bentar. Udah kelihatan belum ya? Kelihatan, Bis. Oke, aku lanjut tutor 7 dulu ya. Jadi ini aku diamanahi Steph buat ngasih tutor kelas. Ini tutor yang ketujuh ya berarti ya. Mengenai untuk bahan agregat dan aspalnya. Mungkin ini yang pertama, ini diambil dari kuis 1. Kuis 1 yang dulu. Bentar, Eh, halo, halo. Sebentar. Bentar, maaf, maaf, error. Hmm, Kelihatan nggak ya? Amankah, guys? Halo? Kelihatan, kelihatan. Kelihatan ya, aman ya? Oke, oke. Aku ulang lagi ya, bentar. Jadi ini ada tutor 7 kelas yang mana bakal sedikit ngebahas tentang bahan agregat sama aspal gitu. Mungkin untuk yang pertama ini diambil dari kuis 1 dulu, yang mana ini diminta untuk nyebutin jenis batu uh, jenis batu apa sih yang bisa digunakan sebagai bahan agregat jalan. Disuruh jelasin. Jadi sifat agregat itu kan harus stable dan reliable. Sehingga itu mempengaruhi jenis bahan yang diperlukan dalam pembuatannya, yang mana salah satunya adalah batu atau batuan. Yang mana jenis batu yang bisa digunakan untuk bahan agregat ini adalah batuan beku, yang mana sifat batuan beku ini biasanya stabil, kemudian tidak bergerak, dan paling stabil dan reliable gitu dibandingkan dengan batuan yang lainnya. Yang mana batuan beku ini tuh biasanya cukup keras dan padat, yang mana itu bisa dapat untuk menahan beban desain. Kemudian selain itu juga batuan beku itu memiliki duktilitas yang tinggi biar perkasan jalan yang dihasilkan itu memiliki mutu yang baik. Tapi nggak semua batuan beku itu padat. Ada batuan beku yang getas, yaitu sepertinya contohnya batu apung, yang mana getas ini sebenarnya bagus untuk menahan tegangan pada level yang kecil, karena benda yang getas itu nggak deform atau berubah bentuk. Tapi kalau misalnya dikasih tegangan lebih besar, itu pasti bakal langsung gagal gitu. Kemudian ada juga batuan sedimen, tapi tidak digunakan karena sedimentary rock itu dipengaruhi oleh aktivitas tektonik sehingga sangat variatif. Dan juga terdapat batuan metamorf itu nggak digunain juga karena bersifat batuan metamorf itu nggak stabil dan juga tidak reliable karena nggak memenuhi syarat untuk sebuah agregat yang baik. Ini singkatnya kayak gitu. Kemudian yang kedua ini juga ada ditanyain mengenai apakah tujuan utama untuk pengujian saringan, disuruh untuk melengkapi jawaban berserta dengan karakteristik dasar gradasi agregatnya. Yang mana tujuan utama dari pengujian saringan itu untuk mengetahui gradasi agregat. Yang gradasi agregat ini sendiri itu ditentukan agar dapat untuk mengetahui karakteristik tertentu dari agregat yang akan digunakan dalam perkasan jalan. Kayak terdapat agregat bergradasi pekat atau rapat, biasanya itu disebut dense grade, kemudian agregat bergradasi dengan terbuka, open graded, kemudian agregat bergradasi seragam, biasanya itu disebut uniform graded, kemudian agregat bergradasi halus disebut fine graded, dan agregat bergradasi setelah itu biasa disebut gap graded. Untuk penjelasannya mungkin nanti di akhir ada mention. Kemudian untuk gradasi agregat ini dan karakteristik gradasinya, tadi kan ada agregat bergradasi pekat atau rapat yaitu disebut dengan dense grade. Ini tuh biasanya setiap ukuran itu dari yang halus sampai yang besar itu ada dan proporsi tiap ukuran itu sama, makanya disebut pekat atau rapat. Terus ada juga agregat bergradasi renggang atau terbuka, biasanya juga disebut dengan gap graded. Ini tuh nggak semua ukuran ada, jadi ada bagian ukuran yang hilang. Makanya disebut gap, ada gapnya gitu. Jadi ya dia dinamakan gap graded. Kemudian untuk yang ketiga, agregat bergradasi seragam atau uniform graded. Berarti kalau dibilang uniform graded atau seragam itu berarti semua ukuran agregat itu seragam di tengah-tengah kayak gitu. Jadi dia langsung cuma ada satu jenis.
Untuk, pengujian saringan sendiri itu kan terdapat grafik gradasi, yang mana itu grafik gradasinya pada sumbu X itu yaitu merupakan nomor saringan, kemudian untuk sumbu Y-nya yaitu berupa presentase agregat yang lolos. Kemudian gradasi ini tuh juga dibatasi dengan, grading envelope atau amplop gradasi, yang mana premixnya itu berbeda pada agregat yang memerlukan gradasi yang berbeda juga. Kemudian yang ketiga, ada soal apakah prinsip dasar dari pengujian-pengujian yang berorientasi kekuatan, sebut dan jelaskan secara singkat jenis pengujian yang termasuk berorientasi kekuatan. Yang mana prinsip pengujian-pengujian yang berorientasi kekuatan itu untuk mengetahui kekuatan agregat terhadap kondisi yang ekstrim. Yang mana itu mungkin terjadi dengan cara mensimulasikan kondisi-kondisi seperti kayak panas dingin, yaitu dengan dipindahkan ke kelas oven berulang kali, kemudian kalau misalnya kondisinya basah kering, maka dapat diberikan air dan dikeringkan ke oven berulang kali. Kalau misalnya kondisinya yaitu asam basah, bisa dengan, diberi HCl atau asam dan diberikan NaOH pada, atau basah itu secara berulang kali, kayak gitu. Tapi, selain itu juga ada pengujian lain yang berorientasi pada kekuatan. Seperti yang pertama ini ada contohnya yaitu crushing machine atau ACM, yang mana ini tuh beban itu, ditaruh di atas, permukaan batuan yang ditekan itu secara perlahan tanpa impact hingga pada batas tertentu sesuai dengan standar kemudian, dilepas gitu. Jadi setelah dilepas itu batunya akan disaring kembali. Yang mana penyaringan ini tuh dilakukan, pada awal dan setelah dibebani oleh crushing mesin sehingga bisa diketahui untuk presentase agregat yang hancurnya. Jadi simulasi ini atau pengujian ini tuh untuk mensimulasikan kekuatan kulit agregat, jadi keretakan dari kulit ke intinya. Jika kulit agregatnya itu kuat, maka dia akan menahan partikel di dalamnya dan tidak akan retak sampai ke dalam. Jadi untuk pengujian itu, dia hanya mensimulasikan kekuatan kulit agregatnya dari kulit ke intinya, kayak gitu. Kemudian ada pengujian lain juga, ini kebalikan dari crushing mesin, ini yang namanya, agregat impact machine. Sebenarnya, sama dengan pengujian ACM, tetapi, udah tahu ukurannya sebelumnya kita udah tahu ukurannya, kemudian bakal dipukul-pukul dan dilakukan penyaringan lagi agar diketahui berapa banyak agregat yang hilang. Hancurannya ini tuh akan berbeda jika akibat dari pengujian impact ini menyebabkan kerusakan dari dalam. Jadi kalau misalnya sebelumnya yang crushing mesin itu dia dari retakan dari kulit ke inti karena dia ditekan sama beban secara perlahan. Tapi kalau misalnya, agregat impact machine ini dia, dari tinggi jatuh ya. Jadi, dipukul berkali-kali kemudian, retakannya di inti kulit kayak gitu. Bedanya di situ. Kemudian, ada nomor 4, ada juga pertanyaan mengenai perbedaan metodologi dan tujuan antara pengujian agregat impact dan agregat crushing yang sebelumnya. Di mana perbedaannya itu pada agregat impact ini kekuatan inti agregat yang diuji, tapi kalau misalnya dan diberikan beban, tapi kalau misalnya agregat crushing itu berarti bagian kulit agregatnya. Jadi kebalikannya, kalau misalnya agregat impact dia kekuatan inti agregatnya, kalau misalnya agregat crushing dia pada bagian kulit agregatnya. Untuk pembebanannya sendiri juga berbeda di mana, pada agregat impact itu karena dia kekuatan inti agregat maka diberikan, beban secara tiba-tiba dari suatu ketinggian tertentu dengan beban tertentu. Tapi kalau misalnya pada agregat crushing atau pembebanan yang dilakukan untuk pada bagian kulit agregat itu berarti diberikan secara, memberi tekanan terus-menerus secara perlahan hingga batas waktu tertentu. Kemudian ini untuk nomor 5 ditanyakan mengenai hubungan atau relasi antara pengujian penyerapan dan karakteristik kelengketan. Di mana, daya pelekatan aspal terhadap agregat itu akan terjadi apabila ada aspal yang menempel pada agregat. Yang secara umum tuh sifatnya adalah, dinamakan adesi, di mana lengketnya benda itu berbeda-beda. Tapi ternyata dia juga bersifat kohesi, di mana kohesi ini terjadi antara aspal dengan aspal. Kemudian aspal itu masuk di dalam pori agregat dengan aspal yang ada di permukaan agregat. Jadi sebenarnya kohesi ini lebih banyak terjadi pada aspal dan aspal itu harus memiliki batuan yang memiliki pori agar dapat melengket atau melekat dengan baik. Yang mana pelekatan tersebut itu akan terjadi dengan baik, dengan adanya absorpsi atau uji penyerapan. Di mana absorpsi ini nggak boleh terlalu besar karena dapat merusak, seperti ACV, AIV, dan LAV. ACV sendiri itu adalah kayak agregat crashing value-nya, kemudian AIV itu berarti agregat impact value-nya, dan LAV itu, Los Angeles Abrasion Value. Kemudian, untuk nomor 6 ini ditanyain mengapa kita harus melakukan pengujian berat jenis dan, gimana sih hubungan atau relasi antara beberapa pengujian tersebut. Untuk berat jenis ini
atau dapat disebut dengan specific gravity ini berfungsi untuk menyeberangkan informasi berat menjadi volume dan juga sebaliknya. Biasanya untuk kemudahan pengukuran saat di lapangan. Yang mana berat jenis ini didapatkan dengan cara menimbang beban atau yang menimbang beban pada kondisi di luar dan juga di dalam air. Dan juga selisih dari beban tersebut maka akan menghasilkan volumenya. Yang mana specific gravity sendiri itu terdapat dua jenis, yaitu biasanya dikatakan SG specific gravity apparent dan SG bulk. Untuk SG apparent sendiri itu menghasilkan nilai yang lebih besar karena volume yang diperhitungkan atau sebagai pembagi itu lebih sedikit. Biasanya SG apparent ini dianggap tidak ada air di dalamnya. Kemudian kalau misalnya SG bulk itu berarti ada bagian air yang masuk di perhitungan pada porinya. Jadi ada bagian air yang masuk di perhitungan pada porinya. Kalau misalnya SG efektif itu berarti ditentuinnya dengan cara menjumlahkan SG apparent dan SG bulk, kemudian dibagi dengan 2. Yang mana SG efektif aspal ini akan digunakan ketika ingin mencampurkan aspal ke dalam agregat. Jadi dihitung seberapa banyak bitumen atau aspal yang masuk ke dalam pori, maka harus dimodelkan agregat terisi air dan tidak terisi air. Dalam hal ini SG apparent dan SG bulk itu berperan. Jadi di antara kedua itu adalah kemampuan aspal masuk ke dalam pori agregat. Yang mana hubungannya dengan pengujian ini adalah pengujian dilakukan dengan cara menimbang kering, kemudian dicelup ke air agregat yang ada. Setelah itu dilakukan dengan pertimbangan dilakukan dengan timbang basah. Kemudian ini ada contoh soal UTS yang mengenai tentang bahan agregat. Mungkin soal-soalnya seperti berikut untuk jawabannya. Yang pertama, ini ditanyain mengenai apa yang menjadi syarat kondisi pada percobaan Los Angeles dan juga diminta untuk rancangan dasar atau basic design alat proyektum yang digunakan. Jadi pengujian Los Angeles ini itu untuk menguji kekuatan fluid agregat dengan menguji gaya geseknya. Biasanya alatnya itu berbentuk seperti drum yang ada di gambar yang kanan ini, yang mana akan diisi agregat dan diberi bola besi di dalam alat, bola besi kayak ya bunter-bunter ini, yang mana selanjutnya alat itu bakal diputar dan akan dilihat perubahan pada agregat sebelum dan sesudah dilakukan pengujian. Yang mana terdapat syarat dasar pengujiannya untuk sehingga gesek yang dihasilkan itu tetap murni, itu biasanya syaratnya adalah agregat yang di dalam sini itu harus dalam keadaan yang kering. Dan juga bola besi yang digunakan itu harus halus, nggak boleh bertekstur atau berkarat karena akan menyebabkan adanya gesekan tambahan untuk si agregatnya. Kemudian ini ada soal terkait dengan pengujian flakiness dan elongation dan apa sih hubungannya dengan gradasi agregat. Untuk pengujian flakiness dan elongation sendiri itu dilakukan untuk mengetahui bentuk agregat dan presentase agregat yang pipih dan lonjong dari suatu sampel agregat. Yang mana bentuk agregat pipih dan lonjong itu biasanya nggak disukain dalam struktur perkelasan jalan karena sifatnya pipih dan lonjong ini mudah patah dan juga dapat mempengaruhi gradasi agregat, kemudian mempengaruhi interlockingnya dan peningkatan porositas perkasan tidak beraspalnya. Yang mana untuk batas maksimal dari kepipihan sendiri itu sekitar di 25% dan juga batas maksimalnya kelonjongan adalah 40%. Kenapa nggak disukain tuh biasanya karena agregat pipih itu karena gampang patah dan sulit diatur, kemudian agregat lonjong itu berarti dia memiliki banyak udara yang mengisi rongga antar agregatnya. Makanya dia tidak disukai dalam struktur perkerasan jalan. Ini untuk alat pengukur agregatnya kayak gini. Seperti gambar yang di kanan ini. Kemudian ditanyain mengenai pengujian soundness, yang mana kondisi apa saja yang dianggap dianggap akan melemahkan agregat. Pengujian soundness sendiri itu dilakukan untuk mengecek ketahanan agregat terhadap weathering-nya. Jadi perubahan weathering itu berarti perubahan kondisi dapat berubah seperti basah ke kering dalam waktu yang sangat singkat. Ini biasanya dinamakan wetting drying. Kemudian terdapat perubahan suhu ekstrim yaitu heating cooling dan siklus beku cair freeze thaw cycle. Ketiga kondisi ini, perubahan kondisi ini tuh dapat nyebabin degradasi pada agregat. Di mana kondisi freeze thaw ini berpotensi akan melemahkan agregat karena menyebabkan partikel es dan gaya internal sehingga adanya peningkatan pori agregat. Jadi berpotensi untuk rusak. Kemudian menyinggung tentang rongga dan pori juga, ini ada kayak apa ya, grafik mengenai rongga dan pori, biasanya disebut VMA, VIM dan juga VFA atau VFB gitu. Ini untuk gambar grafik
grafiknya ya berarti. Untuk yang VMA sendiri, yang ini, yang pada ini, rongga ke aspal ini berarti VMA itu kepanjangan dari Void in Mineral Aggregate, yang mana memiliki artian bahwa rongga natural turunan dari gradasi agregat yang dipilih. Untuk VM sendiri, ini hanya di rongga, yang panah rongga ini kepanjangannya dari kependekan dari Void in Mixture, yang mana merupakan rongga udara yang tersisa setelah VMA itu terisi sebagian oleh bahan aspal. Dan kemudian VFA, Void Filled with Asphalt, yang VFB ini, itu berarti rongga yang terisi dengan aspal. Kemudian pori dan rongga ini sendiri merupakan dua definisi yang berbeda. Ya, ini yang mana pori sendiri itu merupakan rongga natural dan agregat, sedangkan rongga itu berarti rongga antar agregat akibat gradasi agregatnya. Biasanya rongga dan pori ini dapat diuji dengan pengujian Marshall. Ya, pengujian Marshall memiliki tujuan untuk mengetahui dari nilai stabilitasnya, kemudian dari kelelahan campurannya dan kekakuannya. Jadi nanti bakal didapatkan berapa sih persentase kadar aspal optimumnya. Kemudian ini ada contoh soal dari rongga dan pori dari UTS 2022. Yang pertama, ini yang tadi sempat di-mention di awal mengenai gradasi. Ini ditanya untuk pilih jenis gradasi yang menghasilkan nilai VMA terkecil dan lengkapi jawaban dengan ilustrasi. Untuk VMA terkecil itu berarti rongga antar agregatnya kecil. Yang mana gradasi yang cocok untuk VMA terkecil itu berarti gradasi yang paling sedikit rongga antar agregatnya, yaitu gradasi menerus. Karena semua ukuran partikel itu terisi sehingga ada mekanisme interlocking atau vital lebih sedikit. Jadi kalau misalnya gradasi menerus kayak yang udah di-mention di awal, dia terdapat agregatnya itu dari yang halus sampai yang besar, yang dari kecil sampai besar itu ada semua. Jadi dia grafiknya bisa lihat seperti yang di kiri ini, dia lurus. Karena gradasinya ada semua gitu. Ini contohnya gambarnya dan ilustrasi gradasinya, yang mana memiliki prinsip interlocking, sifat kakunya dan kebutuhan aspalnya itu sedang. Kebutuhan aspalnya itu sedang. Karena sudah juga terisi oleh agregat-agregat yang lebih kecil, saling melengkapi. Kemudian ini ada ditanyakan untuk VMA terbesar, ini berarti rongga antara agregatnya besar, di mana yang paling cocok gradasi yang paling banyak rongga antara agregatnya adalah open graded atau uniform, yang seragam. Karena rongganya itu nggak terisi oleh agregat yang lebih kecil, jadi banyak aspal bisa masuk ke antara agregat itu. Untuk ilustrasinya ada di kanan bawah ini gradasi seragam atau uniform graded atau open graded biasa disebut kayak gitu. Ini untuk grafiknya sendiri, ini bisa dilihat grafiknya dari yang naik, tiba-tiba naik ke atas, kemudian lanjut lagi. Ini karena ada karena tidak karena ukurannya sama semua kayak gitu. Dominasi ukurannya sama semua gitu. Jadi untuk gradasi seragam ini prinsipnya itu berarti di tekstur makro, kemudian sifatnya kasar karena dia ukurannya sama semua, dan kebutuhan aspal ini khusus. Karena nggak ada yang mengisi gitu ya. Jadi aspalnya butuh yang khusus buat ngelekatin. Kemudian yang ini untuk yang VMA terkecil dan VMA terbesar dibutuhkan contoh gradasi apa. Kemudian ini juga ada gradasi senjang seperti yang udah di-mention sebelumnya. Ini yang tadi di-mention gradasi senjang itu bisa disebut juga dengan gap graded. Ini dapat lihat grafiknya, ini ada kayak ukuran yang hilang. Jadi ini dinamakan gap karena ada ukuran yang hilang dari yang kecil tiba-tiba langsung ke besar. Itu berarti dinamakan gap graded. Biasa ilustrasinya untuk seperti ini. Jadi agregatnya kecil tiba-tiba langsung ke besar. Biasanya itu gap graded ini prinsipnya itu suspensi mortar, kemudian sifatnya itu lentur dan kebutuhan aspalnya tinggi. Karena banyak rongga yang belum terisi. Jadi butuh aspal yang tinggi. Kemudian ini ditanyain mengenai bagaimana rongga dapat menentukan karakteristik campuran. Pori dan rongga ini akan mempengaruhi kadar aspal yang diperlukan untuk mendapatkan nilai KAO atau kadar aspal optimum. Biasanya pori ini dipengaruhi oleh partikel agregat, kalau misalnya rongga ini berarti dipengaruhi oleh gradasi agregatnya. Yang mana pori dan rongga ini berperan sebagai bitumen playground dari aspalnya. Jadi pori dan rongga itu nggak boleh terlalu besar atau terlalu kecil, biar menjamin gerakan aspal yang saat terjadi mulai susut. Jadi biar menjamin gerakan aspal saat terjadi muai dan susut.
Kemudian ada pertanyaan juga untuk bagaimana untuk memperoleh campuran yang memiliki tekanan yang tinggi terhadap potensi stripping atau pengelupasan kondisi pori seperti apa yang harus disediakan. Ini ada terdapat daya pelekatan terhadap aspal, yang mana aspal itu akan menempel dengan agregat secara kohesif, di mana aspal di atas ini menempel dengan aspal di pori untuk bisa terikat dengan agregat. Jadi agregat itu harus punya pori. Tetapi pori yang kebanyakan itu bakal menyebabkan cepat rusak, tapi juga pori yang kedikitan juga aspal nggak bisa nempel. Jadi stripping itu kan mengakibatkan pengelupasan aspal, yang mana aspal itu nggak bisa nempel pada agregat karena pori yang terlalu sedikit. Kemudian ini ada sedikit pembahasan mengenai bahan aspal, yang mana aspal itu merupakan material yang bersifat viscoelastik dan termoplastik. Viscoelastik sendiri itu berarti aspal ketika kondisinya dia itu padat dan bersifat elastik atau pegas, yang mana ketika gaya dilepas maka aspal itu akan langsung kembali ke bentuk asalnya. Jadi dia mengikuti hukum Hooke. Jika cair aspal akan bersifat viskos atau cair, berarti dia akan mengikuti hukum Newton. Kalau untuk termoplastik sendiri, yang berarti bentuk dan sifat aspal itu bergantung pada temperaturnya. Adapun beberapa pengujian yang dilakukan untuk aspal ini, yang pertama biasanya pengujian penetrasi, pengujian duktilitas, pengujian titik lembek, kemudian kepekaan aspal terhadap perubahan suhu, kemudian dari pengujian viskositasnya, titik nyala dan titik bakarnya, pengujian berat jenis, kemudian hilang dalam pemanasan, penyulingan aspal cair, kadar air dalam minyak bumi dan bahan yang mengandung bitumen, dan juga kelekatan aspal pada batuan. Ini untuk contoh soal dari UTS 2022 mengenai bahan aspal. Yang pertama, ini disuruh nyebutin dan jelaskan persamaan dan perbedaan pengukuran kinerja bahan aspal dengan pengukuran nilai penetrasi dan pengukuran viskositasnya. Dan juga ada pertanyaan mengenai mengapa pada pengukuran nilai penetrasi itu diterapkan standarisasi suhu 25 derajat Celcius dan beratnya 100 gram. Jadi untuk persamaannya sendiri itu kinerja aspal itu sama-sama diukur dengan melihat bagaimana respon aspal pada rentang suhu tertentu itu berfungsi untuk mendapatkan nilai kekerasan relatif aspal dan melihat pengaruh dari suhu terhadap aspal, apakah aspal itu masih relatif keras atau sudah mulai melembek. Yang mana konsep ini tuh akan dipakai untuk menentukan performa aspal. Jadi kedua pengujian menghasilkan nilai yang memberikan informasi mengenai kinerja aspalnya. Tapi kalau misalnya perbedaannya, untuk yang penetrasi sendiri itu biasanya ditetapkan pada ini sekaligus menjawab pertanyaan yang B, penetrasi itu biasanya ditetapkan pada suhu 25 derajat, sehingga kinerja aspal itu hanya dinilai pada suhu standar atau suhu yang sama untuk di seluruh dunia. Ini berdasarkan SNI 2432 2011, yang mana penetrasi yang rendah itu akan mengakibatkan jarum tidak mudah menembus aspal, yang lebih cocok untuk daerah yang hangat. Kalau misalnya dengan penetrasi tinggi, itu biasanya cocok untuk daerah yang tinggi. Kemudian ada terkait dengan pengukuran viskositas, di mana parameter yang digunakan ini yaitu adalah angka Poisson dan viskositas kinematik dalam CST yang mengukur viskositas absolut aspal, angka viskositas. Yang mana aspal ini akan diuji di berbagai suhu untuk mendapatkan nilai viskositas yang berbeda-beda dan digunakan untuk menetapkan suhu pemadatan dan juga pencampurannya. Biasanya mengapa pengukuran nilai penetrasi itu diterapkan pada suhu 25 derajat itu biasanya karena itu suhu standar yang sering digunakan dalam pengujian fisik material, yang mana biasanya pada suhu 25 derajat ini sifat material seperti viskositas atau kekerasan itu akan lebih stabil dan nggak terpengaruh oleh fluktuasi suhu yang terjadi di luar kondisi standar. Karena kalau misalnya suhu lebih tinggi atau lebih rendah ya itu kayak yang pada karena yaitu bisa mengubah viskositas dan kekerasan materialnya. Dan akan mempengaruhi dari hasil penetrasinya. Kalau misalnya dari berat 100 gram ini biasanya karena agar gaya atau tekanan yang diterapkan pada material selama pengujian itu dapat dijaga dengan konsisten. Dan biasanya kalau misalnya beratnya digunakan secara bervariasi, biasanya hasil penetrasi itu jadi nggak terbandingkan antar sampel atau pengujian yang berbeda. Jadi kalau bisa dengan berat yang seragam, hasil pengukuran itu menjadi lebih reliable dan dapat dibandingkan secara akurat. Kemudian ada pertanyaan untuk menyebutkan standar kondisi yang sesungguhnya diterapkan pada proses pencampuran dan pemadatan, apakah suhu atau viskositas, dan berikan alasan pemilihan kondisi tersebut. Standar kondisi yang diterapkan pada proses pencampuran atau pemadatan, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya itu biasanya adalah viskositasnya.
Karena parameter viskositas ini dapat menjamin suatu aspal dalam masuk ke dalam pori agregat, yaitu dengan besarnya viskositas. Jika aspal itu terlalu encer atau kental aspal itu jika terlalu encer atau kental aspal itu sulit dibentuk. Jadi dari nilai viskositas tersebut itu akan didapatkan range suhu yang digunakan. Yang mana suhu pencampuran yang digunakan ketika viskositas itu bernilai log 170 plus 20 CST dan juga suhu pemadatannya digunakan ketika viskositas itu bernilai log 280 plus 30 CST. Gitu. Kemudian ditanyakan juga mengenai kondisi viskoelastik dan jelaskan bagaimana jadinya regangan residual setelah pembuahan berlebih. Ini untuk contoh grafiknya, kemudian ada beberapa fase. Yang fase pertama itu berarti belum ada beban kerja. Kemudian pada fase 2A, beban sudah bekerja dan komponen aspal itu bersifat elastik akan meregang terlebih dahulu. Kemudian pada fase 2B, beban bekerja itu sangat besar sehingga komponen yang bersifat viskos itu ikut meregang. Dan juga pada fase 3, beban itu udah berhenti bekerja, jadi komponen yang bersifat elastik itu akan kembali ke awal, tapi komponen yang bersifat viskos itu nggak kembali dan mengakibatkan regangan yang residual. Jadi ada 4 fase. Kemudian yang terakhir ini mengenai perhitungan PI atau penetration index, di mana PI lebih dari 0 itu berarti dia nggak peka terhadap temperatur. Tapi kalau misalnya PI-nya kurang dari 0, maka dia peka terhadap temperatur. Ini untuk grafik mengenai hubungan suhu dan log penetrasi aspal. Ini untuk yang sebelah kanan ini persamaan dasar untuk perhitungannya, di mana log P sama dengan AT plus K. Ini untuk rumus perhitungannya, kemudian untuk persamaan PI-nya seperti berikut. Jadi ini yang digunakan, yang PI, yang paling bawah, gitu rumusnya. Mungkin dari tutor 7 segitu dulu. Mungkin ada yang mau ditanyain dari yang tutor tubes sama tutor ini.